Risiko yang ditanggung oleh wanita itu lebih tinggi daripada risiko yang ditanggung oleh pria. Wanita lebih seneng ngurusi orang, kalau laki-laki lebih seneng ngurusi benda. Saya sendiri tidak pernah mengkategorikan informasi sebagai baik atau buruk, karena informasi yang buruk itu juga berguna untuk kita hindari, misalnya gitu. Sebelum saya memberikan gambaran singkat, kami persilakan kepada Mas Abrang untuk mengambil tempat di depan dan Kiai Fayat untuk juga ke depan. Dipersilakan Pak Kiai. Saya akademisi tulen ya, guru ya. Jadi pakaiannya memang beda sama Mas Abrang, dia budayawan jadi agak ngaco dikit ya. Wah, Mas. Saya pakai ini ya, pakai sepatu, memang guru murni lah ya, seperti Umar Bakri lah ya. Tapi nggak naik sepeda, saya naik sepeda motor ya. Mungkin panitia bisa tunjukkan slide-nya, ini gaya guru ya. Mungkin Mas Abrang akan kritik, apa slide ini ya. Ini bukan kelas kanak-kanak ya. Wah, ada fotonya juga ya, keren juga ya. Kebudayaan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan sekaligus saya ingin meyakinkan kepada para mahasiswa-mahasiswi ke halaman kedua, Mas. Biar nggak kelamaan saya nampang di situ ya. Jadi kita akan mendapatkan kuliah kebudayaan dari orang yang kapasitasnya sudah diakui ya di dunia internasional. Kemudian fokusnya ke Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebelumnya saya perlu sampaikan, yang menjadi direktur untuk MBKM itu adalah Dr. Nur Hamid ya, lulusan Kanazawa Jepang ya. Tadi saya sudah pamit ke beliau untuk tanya banyak hal. Kemudian waktunya jam 1, kita bukan orang Jepang jadi terlambat 1 jam ya. Nah, kita waktu apa saya tidak tahu ya. Ke halaman ketiga biar pemanasan sebelum keduanya mengoyak-ngoyak pikiran kita tentang apa sebenarnya pengetahuan itu. Nih ya, maaf ini hanya untuk promosi buku saya saja sebab ada Rafayat pengantarnya. Yang saya ingin sampaikan adalah MBKM itu gagasan murni dari Mas Nadiem yang ingin membebaskan perguruan tinggi itu dari cara belajar lama, ditawarkan cara belajar baru. Apakah menurut dua orang ini cara ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak? Sebab saya sendiri awal-awal memang keberatan dengan, karena tidak ada falsafah ya. Mereka belajar itu tidak punya falsafah yang kokoh. Yang kedua, adaptasi yang dibayangkan oleh Mas Nadiem itu adalah bahwa kita punya masalah, ada solusinya, kemudian ada jawabannya. Seakan-akan ya dengan MBKM persoalan kita selesai. Nah, yang ditekankan ada kerjasama dan kolaborasi. Lanjut Mas. Nah ini agar Anda tahu sekalian. Jadi kita diatur oleh seorang Mas Menteri hanya 1 lembar kertas ini. Anda bayangkan, pikiran saya Anda diatur oleh 1 lembar ini. Dan profesor yang ada di bawahnya harus ikut apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ini. Coba lihat ya, Anda sudah bisa lihat dengan jelas. Inilah yang harus kita perjuangkan ke depan ya, sebelum pergantian menteri tentu saja ya. Ini ide besarnya. Nah lanjut, ini akan menuju tafsirnya ke halaman berikutnya nih. Jadi sekolah itu harus badan yang mengurus badan akreditasi ini ada ya, Anda lihat di laman web kementerian. Di sekolah yang bagus itu terakreditasi, yang itu asing semua itu ya, saya lihat. Kalau ekonomi itu ESISB misalnya ya. Jadi ekonomi di sini itu bagus kalau sudah mendapat akreditasi. Apakah seperti itu? Padahal ekonomi kita beda dengan barat. Kenapa ukurannya sama? Ini kan juga bermasalah. Apakah kemerdekaan itu harus ikut mereka? Kan tidak. Kita mempunyai kemampuan sendiri untuk mengelola ekonomi sendiri, karena dasarnya juga beda. Falsafah yang menjadi dasar dari pendidikan kita juga beda. Kenapa harus dilakukan sama? Lanjut Mas. Ya.
kok agak emosional saya. Coba bayangkan ya, perguruan tinggi kita agar dianggap berhasil, lanjut Mas, harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Anda bagus teknologinya kalau ikut startup Tokopedia misalnya ya, kerja di situ. Anda bagus lulusan Unuja kalau Anda bekerja di 500 perusahaan yang masuk 500 Fortune itu ya. Apakah itu ada ya, semuanya multinational corporation, perusahaan-perusahaan besar. Padahal bagi saya perusahaan besar itu merusak. Jadi kalau dianggap bahwa keberhasilan, saya selalu serius ya, kalau Anda dianggap baik karena bekerja di misalnya perusahaan minyak Shell misalnya, maka perguruan tinggi itu baik. Apakah itu ukurannya? Anda baik kalau bekerja di perusahaan misalnya apa yang besar di sini ya, Mitsui nggak masuk 500 yang punya PLTU itu enggak. Nah itu kira-kira ya gambarannya. Jadi ukurannya ada sudah. Lanjut. Nah inilah yang Anda harus ikuti agar merdeka belajarnya ya. Ini sampai H ini ya. Ya pertukaran pelajar sudah, magang udah, asistensi sudah, riset, proyek kemanusiaan. Kita sudah melakukan semua ini di Unuja secara formal. Tidak semua, makanya kepada mahasiswa baru terutama ikut kegiatan ini untuk mengambil ruhnya saja. Bukan kemudian kita didikte keberhasilan kita harus bekerja di 500 perusahaan besar itu. Lanjut Mas, sebelum saya berakhir. Kira-kira itu gambarannya ya. Terus Mas. Nah, ini bahan bacaannya agar kita terbebaskan dari hegemoni apa yang diinginkan oleh kekuasaan. Saya melihatnya itu. Karena bagaimanapun juga, kalau mau disederhanakan, sistem pendidikan kita itu ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah konservatif ya, kita adalah konservatif. Kemudian liberal, itu biasalah ya, yang liberal itu perguruan tinggi besar ya, Harvard ya, Oxford, yang besar-besar. Kalau yang Rafayat saya tidak tahu, biar dia bercerita ya, takut salah saya ya. Yang Mas Abraham biar cerita ya, apakah sekolah di luar negeri itu masuk 3 kategori besar ini ya. Yang terakhir ini radical, nah, jadi Frerian. Pendidikan yang membebaskan itu adalah kalau kita setara, menyelesaikan masalah kita di lingkungan kita, bukan kemudian kita jadi mesin raksasa yang besar itu ya. Karena apa? Kalau kita jadi skrup dari mesin raksasa besar itu, maka kita adalah menjadi bagian dari yang merusak. Karena apa? Mereka yang eksploitasi besar-besaran alam ini, dan kita yang menanggung akibatnya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini pengantar singkat saja sebagai host saya. Karena bagaimanapun juga yang kita tunggu adalah 2 pembicara ini. Siapa yang memulai Gus? Jenengan atau? Tuan rumah ya? Atau dibalik saja ya? Ya, karena dalam lateral itu dibalik. Kalau tuan rumah sekarang ini tamu ya. Bentuk perhormatan. Ikramud duyuf Mas Abrang. Jadi tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Abrang, ada yang keliru dari cara belajar kita, di mana posisi guru itu dominan. Padahal tidak. Dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Abrang, beliau mempunyai kaidah pembelajaran yang memungkinkan bisa mandiri mahasiswa ya. Jadi kalau sekali beliau masuk kelas, Anda udah 15 pertemuan tuh nggak masuk kelas, Anda belajar sendiri, kira-kira begitu. Lagian kan 15 pertemuan itu kan bisa bagi dosen nyari sampingan ya. Itu yang penting ya. Ngajar kelas kalian itu 16 pertemuan itu siksaan juga sebenarnya itu. Makanya di era digital ini bahannya sudah banyak Mas Abrang. Tetapi kita ingin tahu dari Mas Abrang 15 menit ya. Nanti kayak diskusi saja. Nanti Mas Fayat juga 15 menit agar kita akan berkelanjutan. Sebab Mas Abrang ini akan ada tutorial nanti dalam bentuk apalah YouTube atau apa, atau yang bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman ya. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Abrang 15 menit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya beliau galau tentang pendidikan kita hari ini. Dipersilakan Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seneng intronya ini, progresif ini. Pokoknya dibabat kabeh. Tapi sebelum saya tadi lihat beberapa referensi bukunya,
Mungkin saya bisa memberi satu referensi lagi buku yang urusannya sama pendidikan. Ini cukup menjadi rujukan juga kalau yang memang nggak setuju sama pendidikan yang biasa. Ini bukunya John Taylor Gatto, judulnya Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Ini bagaimana dia mengkritik mekanisme pendidikan modern. Tadi saya lihat beberapa referensi di situ, oh cocok iki kayane sing ngisruh-ngisruh ini. Gitu. Tadi dimulai dengan pembicaraan tentang Merdeka Belajar. Ini ada banyak kritikan yang menarik. Sebelum dalam tentang ngomong Merdeka Belajar, kalau statementnya Merdeka Belajar berarti sebelumnya adalah terjajah belajar gitu ya berarti ya. Asumsinya dari terjajah menuju kemerdekaan. Ini yang perlu dipertanyakan. Terjajahnya di mana, merdekanya di mana. Tapi karena saya bukanlah pelaku pendidikan, saya tidak punya hak ngomong banyak tentang itu. Saya adalah hanya pengamat dan motivator aja bukan. Saya lebih banyak menjadi demotivator. Tapi saya senang ketika melihat di sini dan melihat rasionya nih. Kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong tentang pendidikan sebelum ngomong pendidikan, yang paling dasar adalah yang disebut sebagai literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saya lihat yang siap buku lebih banyak yang cewek daripada yang cowok nih. Berarti siap menulisnya lebih banyak yang cewek daripada yang cowok. Nek cowok ki ngono ki senengane. Nah, nulisnya kapan-kapan aja, gak apa-apa bisa diinget lah gitu ya. Terlalu pede dengan otaknya sendiri. Padahal menurut saya itu salah satu skill yang harus kita bangun. Ketika Anda belajar di sekolah, sebenarnya Anda membangun superpower. Apa sih superpowernya? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Belajar seperti mengumpulkan ilmu apa dan segala macam, iya. Tapi pada intinya Anda mengumpulkan superpower sebenarnya, membangun superpower. Superpower itu disebut sebagai kemampuan komunikasi, menyampaikan ide dengan kalimat maupun dengan tulisan. Itu yang harus paling digarisbawahi. Output dari sekolah seharusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan clear, karena itu yang paling diperlukan dalam hidup. Dalam hidup bersosial itu Anda melakukan gameplay terus-terusan. Gameplay itu interaksi, dan pada interaksi itu dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Nah jangan lupa, Anda kalau pinter sendirian nggak bisa mengkomunikasikan, nggak ada gunanya. Anda tahu informasi nggak bisa menggali lebih dalam, nggak ada gunanya. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah superpower yang harus digali sedemikian rupa, harus diasah sedemikian rupa. Ini kadang-kadang kita agak lupa bahwa ilmu itu bisa dicari di mana saja. Karena gini, kalau zaman dulu ada istilah, Anda pernah mendengar ada istilah menimba ilmu, betul nggak? Datang dari mana istilah menimba ilmu itu? Itu datang dari sebuah asumsi. Kalau menimba dari mana? Sumur. Berarti sumber ilmu itu ada yang namanya dari sumur. Di mana sumur ilmu itu? Sekolah. Betul nggak? Sekolah, universitas, sekolah itu tempat dalam society di mana kepadatan ilmunya paling tinggi. Mau cari apa aja di universitas, di sekolah itu ilmunya paling banyak. Makanya datang ke sumur yang namanya sekolah, menimba ilmu. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang ada kiai yang wajahnya bersinar kalau dilihat di malam hari, namanya Kiai Google. Oh cuma wajahnya bersinar itu kalau dibuka itu. Dia nggak lagi sumur, hujan deras. Betul nggak? Nggak usah menggali kemana-mana, hujan deras yang namanya kayak Google. Anda tanyain dari mistis sampai fisika bisa semua dia, paham semua dia. Bahkan di YouTube misalnya itu cara membuka pintu itu ada. Tutorial cara membuka pintu, tutorial cara minum air. Itu kayak dipadake wong gendeng ya. Ada tutorial itu. Artinya hujan deras ilmu itu luar biasa banyak. Permasalahannya berubah. Dulu kita permasalahannya adalah bagaimana mencari sumber informasi. Sekarang permasalahannya kita kebanyakan informasi, gimana natanya dengan baik. Karena kalau kebanyakan informasi, seperti ginilah, kalau kurang air Anda jadinya kekeringan. Kalau tanah kurang air nggak bisa ditanami. Kalau kebanyakan air jadinya banjir. Yang benar adalah menata air. Betul nggak? Gitu ya. Jadi dulu era kelangkaan informasi sehingga dibutuhkan sekolah.
Sekolah-sekolah itu adalah bagaimana alur informasi keilmuan dari generasi sebelumnya bisa diteruskan. Informasi yang buku-buku yang ditaruh di sekolah itu sudah melalui kurasi yang tajam. Kurasi oleh para ahli-ahli lah. Jadi kita terima matang tinggal belajar. Nah, sekarang masuk pada era banjir informasi. Kalau tidak bisa memanage itu nanti jadinya overthinking, jadinya bingung memilih informasi yang benar. Kenapa? Karena kebanjiran informasi. Dan otak manusia, ya saya ngomong neuroscience sedikit, otak manusia itu tidak bisa menerima pilihan lebih dari 9. Kalau Anda prasmanan, ada pilihan makanan cuma 1, mesti misuh. Pelit iki sing di omah iki, gak ono pilihan. Tapi kalau pilihannya 100, bingung ya kan. Akeh rek wis lah ngawur wae lah, mesti enak lah. Gitu kan. Nah, jadi memang manusia ada limit seberapa pilihan yang bisa dia bisa dia maknai. Sehingga ketika saya ngobrol sama Gus Faiz, saya sedang mengembangkan metodologi. Bukan saya sebenarnya mengembangkan. Ini metodologi yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann, di mana dia salah satu bapak dari sistem teori psikologi. Itu sistem teori adalah hipotesis paling kompleks di dunia tentang society saat ini. Nah, dia mengumpulkan ilmu dari segala bidang. Catatannya itu bisa sampai 90.000. Dan dia dalam 30 tahun bisa memproduksi 70 buku, 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Itu kan mengerikan. Apakah orangnya tiap hari kayak orang gendeng, belajar, nulis? Enggak. Hidupnya santai. Loh, kok bisa dia seperti itu? Ternyata ada metodologinya. Ada caranya bagaimana kita cepet pinter tapi malas belajar. Itu arek-arek seneng mesti nak ngono. Gelem ora kowe malas belajar pinter cepet. Oh, gelem rek gitu. Tapi perlu digarisbawahi loh, malas belajar itu bukan berarti tidak belajar. Kadang-kadang salah tangkep nih, maunya tidak belajar terus pinter. Gak bisa tidak belajar. Kamu tetap harus belajar, cuman efektif. Belajar 1 jam sehari bisa pinter, cepet. Kan itu menarik itu. Nah, tapi metodologi itu nanti akan saya nggak bisa kita omongkan lewat seminar kayak gini, harus ada kelas. Dan harus ada caranya, harus ada kurikulumnya dan seterusnya. Kapan-kapan pasti saya balik ke sini. Yang tertarik nanti saya workshop langsung 2 jam, 3 jam, karena saya pengen membagi itu. Menurut saya itu kebutuhan. Karena anak sekarang itu sudah baca buku kita setengah mati. Wong kebiasaan setiap hari baca status kok. Iya enggak? Tapi jangan lupa, ketika Anda menulis status, itu Anda berpikir loh. Iya enggak? Itu produksi, itu komunikasi, betul enggak? Walaupun kalau Anda lihat status Anda 2 tahun yang lalu, apa perasaan Anda? Hah? Malu ya? Alay? Iya. Itu tandanya Anda sudah tumbuh. Karena Anda sudah bisa menertawakan diri Anda yang kemarin. Jangan lupa, sepede-pedenya Anda sekarang akan ditertawakan dirimu 2 tahun kemudian setiap saat. Nanti kalau udah dewasa dikit ditertawakan, yalah kok aku kok pekok kemarin gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses tumbuh, proses belajar seperti itu. Nah, menurut saya Merdeka Belajar ini adalah inisiatif yang bagus. Cuman kalau bisa menurut saya lebih merdeka. Anda coba lihat di KBBI, definisi pendidikan di bahasa Indonesia. Itu saya komplain sampai ke Kementerian Pendidikan. Kita kalau punya kata-kata harus hati-hati dengan maknanya, karena maknanya itu akan menjadi referensi dari semua orang. Di Indonesia, kalau nggak percaya lihat KBBI Indonesia. Definisi pendidikan adalah sebuah cara untuk membentuk perilaku manusia. Menurut Anda benar atau salah itu? Membentuk perilaku manusia benar atau salah? Itu bukan ekspresi pembebasan, itu ekspresi tirani. Karena Anda dibentuk sedemikian rupa, seolah-olah gurunya paling tahu kamu seperti apa. Padahal generasi sekarang kan generasi yang tidak belajar dari orang tua. Masih bingung nih. Ada di sini yang belajar Instagram dari orang tua? Anda nginstal TikTok, tanya sama bapakmu ada?
Nggak ada ya? Justru bapakmu yang tanya sama kamu, bener nggak? Iya nggak? Gimana Instagram, gimana TikTok gitu kan? Saya mengatakan bahwa generasi ini generasi unik. Kenapa? Karena dia masuk pada sebuah teknologi yang dia tidak bisa belajar dari generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau pemerintah mengatakan ayo toh bersosial media yang santun, siapa yang bikin standar? Belajar dari mana normanya? Wong kita ini pengguna, sama-sama pengguna baru ya. Bahkan penyebar hoaks terbanyak itu orang tua, bukan anak muda. 70 dari penelitiannya 70% hoaks itu tersebar karena orang tua. Kalau anak muda, karena dia tahu bahwa informasi gampang diklarifikasi, nyari di Wikipedia dan seterusnya nggak gampang untuk menyebar hoaks. Anda punya grup keluarga WA? Coba diperhatikan yang paling banyak nyebar hoaks siapa? Ketawa pasti. Ada Bude yang itu atau Pak D yang itu kan gitu. Nah, karena gini sambungannya, sosial media internet itu adalah tempat komunikasi, betul nggak? Dan saya tadi mengatakan bahwa komunikasi adalah superpower dari Anda belajar di sekolah ini. Dan saya pengen mengatakan satu kalimat lagi, ini bukan kalimatnya saya, ini kalimat Niklas Luhmann yang saya katakan tadi. Dia mengatakan begini, society hanya terjadi karena emergence dari komunikasi. Artinya society hanya terjadi kalau ada komunikasi. Hukum itu ada nggak sih? Kalau di sini ya nggak ada, orang nggak ada yang bersalah kok. Kalau di meja pengadilan baru hadir yang namanya hukum. Ketika komunikasi terjadi, betul nggak? Ekonomi ada nggak sih? Gini nggak ada ekonomi. Tapi ketika terjadi komunikasi pertukaran barang dan uang, terjadilah yang namanya ekonomi. Jadi penting banget yang namanya komunikasi. Bahwa kemudian teknologi yang terbaru berhubungan dengan cara komunikasi, artinya akan terjadi perubahan besar dalam tata society masa depan. Dan Anda adalah titik tengah perubahan itu. Karena Anda adalah generasi pertama dari yang menggunakan cara komunikasi yang baru. Paham maksud saya ya? Jadi Anda bukan hanya mengalami teknologi baru, Anda adalah pionir dari budaya teknologi baru tersebut. Kalau Anda ngawur di sosial media, nggak cuma Anda yang punya problem, tapi generasi berikutnya akan nyontoh dari Anda. Padahal padahal sosial media dan internet, bukankah itu tempat yang luar biasa untuk belajar kalau kita bisa memakainya? Benar nggak? Ya, luar biasa itu. Kita harus bisa membedakan. Ada data. Apakah data itu sesuatu yang bisa kita tangkap, kita kuantifikasi, kita tulis? Itu namanya data. Kemudian dari data itu bisa kita olah menjadi informasi. Apa itu informasi? Adalah data yang punya makna untuk kita. Paham maksud saya ya? Ada kok data-data yang nggak ada maknanya buat Anda. Misalnya, saya kasih data. Limit dari bintang yang bisa menjadi black hole adalah sekitar 2,3 tahun cahaya. Ada gunanya nggak buat Anda? Tahu maknanya nggak? Nggak juga toh. Itu artinya belum informasi, itu baru data. Informasi adalah data yang Anda memiliki makna buat Anda. Di internet tuh kita harus bisa memilah itu. Oke, informasi, di atasnya informasi apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah informasi yang bisa kita manfaatkan untuk memecahkan masalah. Banyak informasi yang kita pahami tapi nggak berguna untuk memecahkan masalah kita. Contohnya cerita tentang Sambo misalnya. Semua orang mendengarkan, semua orang membaca, memecahkan masalahmu apa to jane? Hah? Ngomong aja tadi, mak celekop gitu, ngomong aja seru biar gayeng ini karena saya bukan guru, nggak apa-apa, bebas, Anda nggak perlu hormat sama saya. Kalau sama guru hormat harus, kalau sama saya nggak usah hormat, gasruk aja. Di atas informasi, di atas pengetahuan itu ada yang namanya insight. Insight adalah intisari, galih, hakikat dari pengetahuan tersebut. Nah kalau insight sudah punya sistem, itu namanya kemudian adalah wisdom. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena saya pengen mengingatkan bahwa ada sumber daya dalam diri Anda yang terbatas, yaitu namanya waktu. Anda waktunya terbatas, betul nggak? Semua waktu modalnya sama.
Bentar lagi ya, udah 15 menit sepertinya. Tapi 2 menit lagi. Saya pengen ngajak kita sadar itu. Bahwa kita punya sumber daya terbatas yang namanya waktu. Waktu itu digunakan buat apa? Saya mengusulkan ada dua hal. Pertama, gunakan waktu untuk investasi kepada dirimu sendiri. Paham maksud saya? Investasi ilmu, investasi kesehatan, investasi pengetahuan, investasi kesolehan apapun. Tapi gunakan waktu untuk investasi kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu nggak investasi sama dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau investasi sama kamu. Gunanya sertifikasi apa sih? Menunjukkan bahwa saya sudah berinvestasi ilmu kepada diri saya sampai saya punya sertifikasi sehingga orang lain mau mempekerjakan Anda, mau berinvestasi kepada Anda. Jadi penting untuk investasi kepada diri. Nomor 2, investasilah kepada sekitar. Khairunas anfahum linas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Karena kalau kamu pinter sendirian, kancang-kancangmu goblok, ya stres mesti. Iya enggak? Kamu punya ide besar, ini ide bagus luar biasa, temanmu nggak ada yang paham, malah pekok le ngomong-ngomong gitu malah. Nah jadi penting untuk kita saling belajar satu sama lain. Kalau yang kamu tahu kamu ajarkan, yang kamu nggak tahu kamu belajar, gitu ya. Jadi pinter bareng cepet. Nah saya harap saya nggak pengen panjang-panjang karena pengen lebih banyak diskusi tadi ya. Oke, kuncinya adalah yang pengen saya share itu. Diambil monggo, enggak monggo. Saya enggak lebih pintar dari senjenengan, kebetulan saya cuma lahir lebih dulu. Gitu aja. Dan saya juga ngalami seperti Anda. Saya adalah pengguna Twitter paling 100 orang pertama di Indonesia juga. Awal-awal saya pengguna Sulia yang enggak terkenal di Indonesia, saya pengguna Yelp juga yang enggak terkenal di Indonesia. Itu saya mencoba itu semua karena saya pengen tahu perkembangannya kemana sih. Karena kita generasi muda punya tanggung jawab itu. Jadi saya ingatkan lagi. Anda sekarang sudah hujan deras informasi, gunakan waktu dan atensi Anda untuk menginvest pada dirimu sungguh-sungguh dan menginvest pada sekitarmu. Karena semua investasi akan menghasilkan sesuatu yang positif di belakang. Amin. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya adalah data, informasi, pengetahuan, insight atau wawasan dan kearifan. Itu menyegarkan kembali kami yang pembelajar filsafat dan beliau mengajarkan dengan mudah ya kepada para mahasiswa-mahasiswi. Itu artinya beliau memang sudah tahap wali dalam pengetahuan ya, Mas Abraham. Dan kenapa diberikan 15 menit? Sebab beliau orang pintar. Orang pintar ngomong sedikit itu membicarakan banyak hal. Yang kedua, Anda itu hanya fokus mendengar 15 menit, itu kemampuan Anda. Setelah itu Anda akan merenung ya, ngelamun dan sebagainya. Nah, masuk ke 15 menit selanjutnya adalah kepada Rafayat untuk bisa memberikan imbangan apakah yang disampaikan Mas Abrang ini ada nuansa ya, ada perspektif yang mungkin bisa dihadirkan. Dipersilakan Mas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas undangan ini. Terakhir saya ngisi kuliah kebudayaan itu 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah di Jakarta, dan baru kali ini di rumah sendiri bersama beliau, vokalis Leto yang saya jadi fan beliau sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau saya di sini hanya menemani beliau saja. Saya sebenarnya lebih sepakat judul kuliah ya, kuliah kebudayaan kita itu belajar barokah belajar. Jadi sebenarnya yang diomongin Mas Abrang itu udah bukan hal yang istimewa di pesantren ya. Kenapa? Kalau dalam 1 jam seorang santri, seorang siswa belajar kemudian mendapatkan banyak hal,
Dan itu sekarang diapresiasi di Barat sebagai satu bentuk pembelajaran efektif, bahkan super efektif mungkin ya. Sebenarnya kalau di dalam term kami di pesantren ini Mas ya, itu namanya belajar barokah. Nah, hanya problemnya kita ini sebagai kaum santri ini kurang bisa menggali makna barokah itu apa gitu loh. Salah satu ciri dari barokahnya waktu itu adalah efektif itu sendiri gitu. Dan ada keuntungan-keuntungan jangka panjang yang diperoleh. Nah, tadi sangat menarik dan terima kasih atas pancingannya ya. Kalau diskusi seperti ini saya kok jadi ingat kayak di Amerika gitu ya. Diskusinya 15 menit begini tiba-tiba tanya jawab. Sangat, ini budaya diskusi yang baru di Nurul Jadid ya. Saya kira dan mudah-mudahan ini bisa direstui oleh Kiai Faiz untuk bisa terus diadakan seperti ini. Baik, saya pertama ingin melihat konteks. Tadi Pak Saidah berbicara tentang kebijakan Pak Menteri begini-begini ya. Ini sedikit komen saya. Sebenarnya konteks dari wacana Merdeka Belajar Merdeka dan seterusnya, ini sebenarnya ada di dalam konteks disrupsi pengetahuan. Apa itu disrupsi pengetahuan, sahabat-sahabati sekalian? Adalah perubahan yang luar biasa yang tadi digambarkan oleh beliau narasumber kita sebagai perubahan-perubahan yang tidak terbayangkan 10-20 tahun yang lalu, di mana cara orang mengkoleksi informasi dan collecting dan recollecting data dan informasi itu berubah secara mendasar karena adanya teknologi. Jadi di dalam kondisi seperti ini, apalagi ketika teknologi itu menuntut orang untuk mengalami dua proses yang saya sebut. Ini di dalam istilah sosiologi sangat dikenal. Namanya individuasi dan personalisasi. Jadi sebenarnya disrupsi ini sedang mendorong proses individuasi. Apa artinya? Kita itu menjadi individu-individu. Kita harus menjadi pribadi yang otonom. Jadi merdeka ini sini dalam arti otonom ya. Artinya apa? Harus mampu menentukan selera, preferensi ya. Termasuk pilihan-pilihan secara mandiri. Dan terjadi juga personalisasi atas pengetahuan. Artinya apa? Orang memilih apa yang baginya bermanfaat. Nah, pilihan-pilihan seperti ini tentu ada di dalam suasana atau era disrupsi informasi atau disrupsi pengetahuan tadi yang saya sebut. Nah, saya cuma ingin menarik begini Pak Saidah. Saya ingin menarik, ini ada nggak konsekuensinya pada budaya kita di pesantren? Karena saya berbicara di sini paling beda kalian, saya sarungan ya. Jadi ini budaya saya gitu loh. Jadi budaya saya kan gitu ya Pak Saidah ya. Kalau ini budaya Belanda ini Pak. Jadi itu identitasnya keliru itu. Mestinya budayawan pesantren. Jadi begini, saya ingin mengajak sahabat-sahabati sekalian, teman-teman mahasiswa, untuk kita melihat filosofi belajar pesantren. Cocok nggak dengan gagasan Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka? Cocok nggak kira-kira? Ini pertanyaan saya. Baik, kalau kita tahu sebenarnya pola pendidikan di pesantren itu sangat berpusat kepada sosok guru. Dan sebenarnya ini filosofi ini ada landasannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma. Wa 'allama Adamal asma. Shadaqallahul azim. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam, nabi pertama dan manusia pertama, leluhur kita, nama-nama. Artinya ilmu, data, informasi ya. Artinya apa? Allah memilihkan ilmu yang cocok untuk dipelajari oleh Nabi Adam. Kemudian pemahaman seperti ini berkembang secara derivatif, artinya secara turunan ya. Kalau kita belajar filsafat ilmu, ada
penalaran derivatif, artinya diturunkan dari kaidah yang lebih tinggi ke kaidah yang lebih rendah. Kemudian itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Maka Nabi memilih materi ilmu yang cocok. Ada sahabat yang diberi ilmu yang luar biasa, seperti sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Mungkin sahabat-sahabati pernah ngaji tentang riwayat-riwayat dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ini keren, sahabat Hudzaifah ini. Beliau itu diberi informasi oleh Nabi tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi keren ya, diberi kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Namun pesan Nabi kepada Hudzaifah, ini jangan sembarang disebarkan. Itulah kira-kira ya. Sementara ada sahabat lain yang bertanya tentang hal-hal yang sederhana, misalnya cara berwudu, cara bersuci. Maka Nabi bersabda, kalimun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara orang, ajari manusia, ajari publik, ajari umat sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka. Jadi memang metode Nabi tidak seragam. Ya, ini yang pertama. Oleh karena itu, ini sangat kental di dalam dunia pesantren. Di pesantren kita bisa bilang bahwa model pendidikan yang dianut, nah ini ratusan tahun sejak Wali Songo, itu adalah apa-apa nunggu guru. Kalau guru menentukan saya mau ngajar kitab Jurumiyah, maka murid belajar kitab itu. Kemudian muridnya bilang, protes, maaf Pak Guru, sekarang merdeka belajar. Pak Kiai, maaf merdeka belajarnya. Kayaknya bingung juga, ini sejak kapan murid saya protes gitu ya. Saya pengennya belajar mutamimah gitu. Mutamimah itu sarahnya Jurumiyah. Oh tunggu, kamu itu belum hafal Jurumiyah, belum hatam Jurumiyah, jangan langsung mutamimah. Lah ini, jadi yang tahu tingkat kadar dan level seorang murid itu adalah guru. Kontrolnya ada di guru. Oleh karena itu saya maklum Mas Abrang, mungkin ini ada bias pesantren juga di KBBI itu. Sebenarnya kalau ditelusuri, definisi pendidikan adalah membentuk perilaku, itu sebenarnya saya kira bias dari pesantren. Karena memang guru itu dalam hal ini alias dalam tanda kurung adalah kiai begitu ya, ulama, ustadz ya, itu punya tanggung jawab untuk membentuk perilaku anaknya. Namun hal ini tentu disebut, mungkin kita akan menyebut ini metode model pendidikan tradisional. Tapi kita akui ini adalah budaya kita. Baik. Tapi ada minusnya juga metode seperti ini atau paradigma pendidikan seperti ini. Karena di hadapan perkembangan zaman yang pesat, kalau seorang anak santri mondok berpuluh-puluh tahun, katakanlah 10 tahun di pesantren, cara berpikirnya terus seperti itu, dan gurunya tidak memberi kesempatan sedikit pun dia untuk belajar mandiri, ya. Ketika dia masuk dunia luar, misalnya dia kuliah ke Malang, kuliah ke Jogja, kuliah ke Jakarta, kaget ya. Kenapa? Terjadi shock of culture, terjadi benturan budaya. Kenapa? Karena dia melihat, loh, saya kok di sini bebas memilih. Buku mana yang harus saya pilih? Ini saya sering temukan. Teman-teman alumni kalau sudah nyampe di luar bingung, sering tanya pada saya, Gus, kalau baca filsafat baca buku yang mana? Lah iya, memang di pesantren nggak ada gitu. Tapi kalau belajar fikih mungkin mereka masih pakai yang sudah diajarkan gurunya. Tapi ilmu-ilmu yang lain tidak ada panduannya, tidak ada mentornya. Oleh karena itu saya sebenarnya masih percaya ya, pesantren apalagi punya kampus ya, seperti di Universitas Nurul Jadid ya, alma mater kita, kebanggaan kita, itu bisa memfilter itu, memberikan buku-buku panduan atau setidaknya arah ya. Baik, jadi memang ada plus minusnya juga. Nah sebenarnya yang ideal adalah kombinasi, artinya ada filosofi belajar yang tetap ya dimentori, dibimbing oleh seorang guru, artinya bukan merdeka 100%. Karena apa? Di sini ada satu hal yang juga menjadi kekurangan atau aspek minus dari belajar merdeka,
jika yang dimaksud itu adalah individuasi total. Kenapa? Contohnya begini, sahabat-sahabati sekalian, lebih-lebih ini dalam ilmu keagamaan ini sangat fatal. Karena begini, memang era disrupsi informasi ini menyajikan kita banyak sekali materi, bahkan termasuk materi keagamaan. Coba Anda lihat di YouTube, berapa orang ngisi pengajian dan seterusnya. Untung ini sahabat saya di NU Online, kami punya teman-teman di NU Online itu sigap ya. Mereka melakukan semacam pendataan, bahkan memberikan rekomendasi. Kalau mau ikut pengajiannya ini gitu kan. Gus ini gitu, kiai ini gini. Ya. Itu saya kira cara strategi budaya untuk memfilter kan gitu. Nah, coba bisa dibayangkan, Anda kalau tidak punya basic sama sekali, terus Anda sudah menganut individuasi secara total, sholat itu bisa nggak beraturan, bisa kacau. Katanya satunya nanti ada muncul mazhab baru gitu kan, sholatnya itu hadap ke timur misalnya kan. Siapa yang bisa memfilter? Maka di sini ada yang disebut sekarang itu era post-truth. Orang katanya dianggap tidak ada lagi yang bisa mengontrol pendapat atau kebenaran orang lain. Nah, itu buat saya sebenarnya adalah ekses dari kondisi era disrupsi yang penuh dengan kegoncangan ilmu ini. Saya melihat dari aspek plus minusnya ya. Tapi saya sepakat tadi dengan beliau bahwa peluang untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih intelek, lebih cerdas, lebih efektif, itu sangat terbuka sebenarnya dengan era disrupsi ini. Kemudian saya ingin kembali ke soal kemandirian ya. Jadi memang kelemahan kita ya, kaum santri itu kita kurang mandiri. Makanya saya senang kadang sebenarnya kalau kiai libur ngaji, itu sebenarnya pesantren mestinya juga bisa mengisi kan ya. Anak-anak santri mestinya itu mengisi dengan belajar mandiri. Nah, untungnya di pesantren ada sistem namanya musyawarah, halakoh, basul masail. Dan sistem-sistem seperti itu, budaya-budaya seperti itu sebenarnya memancing kebiasaan kita untuk belajar mandiri. Dalam arti tertentu belajar merdeka. Baik, saya ingin mengutip sebenarnya makna merdeka itu apa sih? Saya punya satu teks ya. Ini buku Babon dalam ilmu pendidikan. Ternyata bukan ide murni dari Pak Nadim sebenarnya. Kalau menurut saya begitu Pak Saidah. Karena kalau ditelusuri itu gagasan itu sebenarnya sudah ada di founding fathers kita, yaitu siapa? Bapak Ki Hajar Dewantoro. Saya akan baca ini Anda bisa fotokopi ini. Kalau enggak Anda foto aja. Nanti Anda quotes ya. Nah, kan generasi medsos kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam artikel tahun 28 di Surabaya, ini Pendidikan dan Pengajaran Nasional. Ini Pak Kiai Hajar Dewantoro atau Ki Hajar Dewantoro, pendiri sekolah pertama di Indonesia, sekolah pribumi pertama namanya Taman Siswa. Beliau menulis begini, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Keren ini, keren banget ini ya. Ini tahun 28 loh ya. Lah Anda sendiri masih bingung mendefinisikan merdeka kok, generasi milenial. Ki Hajar tahun 28 sudah mikir. Baik, satu lagi. Lain daripada itu ya, pendidikan harus mengutamakan kemerdekaan hidup batin agar supaya orang lebih insaf akan wajib dan haknya sebagai anggota dari rakyat. Baik, ini kutipannya. Kemudian begini, dalam pendidikan harus diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat tiga macam. Berdiri sendiri, dalam bahasa Belanda zelfstandig, tidak bergantung kepada orang lain, onafhankelijk, dan dapat mengatur dirinya sendiri, vrijheid. Jadi ada tiga elemen merdeka menurut Pak Kiai Hajar Dewantoro atau Dr. Kiai Hajar Dewantoro. Berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ini kalau pakai bahasa orang sekarang self determination, self management, self autonomy ya, dan seterusnya. Saya kira ini sangat menarik. Mungkin sebagai tambahan saja. Jadi kalau buat saya sih
merdeka ini banyak ya kalau digali ya, karena kenapa mungkin istilah merdeka yang dipilih bukan bebas? Karena ada istilah bebas juga. Apa bedanya bebas dengan merdeka? Kalau misalnya nanti ditulis pendidikan bebas, apa belajar bebas, bebas belajar, kan berarti nggak belajar berarti. Nah, saya kira ada filosofinya. Filosofi merdeka itu saya kira mungkin ya akar-akarnya bisa kita telusuri pada pemikiran atau pikiran-pikiran para tokoh bangsa kita. Dan yang kedua, kira-kira apa arti merdeka itu bagi konsekuensinya bagi diri dan masyarakat. Nah ini tadi beliau Bang Sabrang telah memberikan kita satu perspektif, bagi diri kita adalah satu investasi masa depan kata beliau. Artinya apa? Yang akan memperoleh manfaatnya ya Anda sendiri gitu. Tapi saya setuju sebenarnya ujung dari kemerdekaan itu adalah manfaat bagi orang banyak. Saya ingin mengutip mungkin terakhir berapa menit ini Bang Pak Saidah? Tinggal 2 menit, Masya Allah. Saya ingin mengutip ya, ini cepet-cepetan. Puisinya Rendra. Ini sudah lama nggak dibaca saya kira di hari-hari pendidikan, termasuk momen 17-an. Ini karena masih dalam suasana 17-an, saya pamit membaca kutipan dari puisinya Rendra, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian di sini. Ini ada puisi berbunyi begini. Perlu bismillah nggak ya baca puisinya Rendra? Aku bertanya, apa gunanya pendidikan? Bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya. Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apa gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Aplaus dong, aplaus. Aplausnya buat Rendra aja ya, jangan buat saya. Ini puisinya Rendra. Rendra itu mungkin kalau Anda tidak kenal nanti carilah di Google siapa Rendra. Itu penyair, salah satu penyair hebat di Indonesia yang menggelorakan semangat merdeka dalam berkebudayaan. Intinya apa? Kalau benar kita merdeka, kita pasti berguna. Tidak mungkin kita merdeka tapi ujung-ujungnya kita itu jadi pribadi yang terpenjara kembali. Maka sebenarnya dalam sisi ini merdeka yang seperti ini buat saya cocok dengan ajaran Islam. Tapi kalau merdeka yang merusak orang lain, nah ini bukan merdeka, itu namanya ngawur. Misalnya merdeka bernarkoba, merdeka macam-macam lah kayak kriminal ya, itu bukan merdeka, dan kita juga dalam ancaman seperti itu. Artinya apa? Kalau kita benar belajar merdeka, maka pikiran-pikiran kita selama kita belajar, hasil yang kita peroleh itu pasti bisa dinikmati juga oleh masyarakat kita. Kita akan pulang ke masyarakat kita dengan membawa ilmu dan semangat baru. Pada akhirnya akan menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Gak usah jauh-jauh, di masyarakat kita itu masyarakat yang masih banyakkan bertani, nelayan, yang profesinya rata-rata masih tradisional. Pertanyaannya, kita belajar ilmu yang tinggi-tinggi itu bisa nggak berhubungan dengan mereka? Dan satu lagi saya sepakat, kuncinya di komunikasi. Tapi ada satu lagi Mas yang kurang, bukan cuma komunikasi, karena orang licik pun bisa berkomunikasi. Empati, kata kuncinya adalah empati. Kalau kita berempati, maka pendidikan itu saya kira bisa mengubah masyarakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 semester dalam 30 menit ya. Jadi setelah ini libur ya mahasiswa baru ya. Saya sudah nggak usah ngajar deh ya, karena keduanya telah memberikan kata kunci. Mari kita belajar berkomunikasi yang baik, dan Gus Fayat menambahkan empati, merasakan sepatu orang lain. Anda jangan selalu mengukur sepatu Anda, tapi sepatu orang lain itu perlu juga dipakai agar Anda merasakan suasana batinnya ya, keadaannya. Karena kalau kita selalu asik dengan dunia kita, maka bagaimana mungkin kita mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dan kemanfaatan itu lahir karena kita merasa cukup
Dan saya pikir Anda sudah merasa cukup ya sejak tadi, dan sekarang saya berikan azan. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan mahasiswi, saya akan meminta 2 mahasiswi bertanya dan 2 mahasiswa juga bertanya. Singkat, padat, nama, asal, dan ukuran sepatu, ya, agar Anda muncul rasa empati, tahu sepatu orang lain. Itu istilah ya dalam tradisi Barat ya, bahwa peduli itu muncul karena kita merasakan sepatu orang lain. Dipersilakan kepada para mahasiswi, ya masih dulu ya, silakan panitia diberikan mic-nya. Singkat, padat, jelas ya. Dan yang lain pertanyaannya disiapkan. Yang tidak bertanya, bertanya secara batin. Insya Allah beliau sudah bisa menangkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang sebentar, yang mahasiswa dulu ya. Ya nggak apa-apa, mahasiswa dulu ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Muhadirul Maulana. Saya dari Bondowoso, Prodi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya terangsang dari stimulus dari Mas Sabrang Mawada Marpanulu. Sebelumnya saya sedikit lucu ya dengan nama Mas Sabrang ini. Kalau kita translate terhadap bahasa Madura ya. Berarti ubi. Enggak Mas, bercanda Mas. Biar tidak saya merasa tegang gitu ya. Di sini dari beberapa referensi yang saya baca dari buku-buku sejarah kebudayaan itu dari stimulus Mas Sabrang ini mengenai society atau masyarakat, yang mana sedikit saya mengganjal di pikiran saya, apa saya yang ganjal. Ternyata setelah saya ingat kembali, ada yang dinamakan society patriarki katanya, masyarakat patriarki, yang mana di dalam patokan tersebut pemegang kekuasaan di dalam kehidupan itu adalah laki-laki dalam masyarakat patriarki. Nah, sehingga saya berpikir
siapa yang membuat konsep yang sebesar itu sehingga tetap menjadi kultur yang membudaya dalam kehidupan diri kita. Nah, semisal seperti contoh kecilnya saja, bahwa dari pemerintah saja, ini sudah contoh sepele mungkin ya, kalau kita pahami, semisal seperti sekarang pencetakan uang baru di mana sekarang itu pahlawan yang ada di uang baru itu rata-rata mayoritas semuanya adalah laki-laki, dan yang pahlawan perempuan itu hanya satu mungkin ya, kalau saya lihat lebih dalam lagi, yaitu ada pada uang Rp1.000, bahkan ditaruh di uang Rp1.000. Itu kan hal yang sepele mungkin bagi orang-orang yang masyarakat biasa, karena sekarang saya cuma mas-mas biasa ya, mas masyarakat biasa. Kalau kita telah itu kan adalah sebuah bentuk patriarki yang mana laki-laki lah di sana yang menjadi pemeran utama misalnya. Nah, jika ingin disingkatkan pertanyaannya. Jika kita ingin menghapuskan, effort seperti apa, usaha seperti apa yang mampu untuk menghapuskan masyarakat patriarki seperti ini? Karena mulai dari beberapa pemateri itu kan yang menjadi hanya kembali terus terulang-ulang kali, ada lagi kembali lagi masyarakat seperti ini. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan dulu Pak Kiai Mas. Iya. Iya. Iya, yang putri dulu ya, biar tidak patriarki ya. Silakan. Nama jelas, padat dan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fahira. Saya dari Situbondo, Prodi PAI. Di sini saya akan bertanya. Tadi sudah dijelaskan informasi adalah data yang bermakna bagi kita. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menyaring informasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika diterima para pembacanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kaum matriarki ya yang bertanya jelas. Mas Abrang dan Mas Kiai boleh merespon ya keduanya, karena ini masalah kita bersama ya. Terutama dengan peraturan baru ada pemisahan ya untuk pesantren. Silakan Mas Abrang. Cek. Tentang patriarki itu tadi ya. Anda pernah dengar yang namanya Arunachalam Maruganantan nggak? Nggak pernah dengar ya, nggak populer ya. Oke. Gini, manusia itu hidup pada beberapa level realitas. Pertama ada realitas akal dengan idea, tapi itu selalu dibatasi oleh realitas fisik. Jadi ada faktor fisik yang mempengaruhi yang tidak bisa kita lepaskan juga. Faktanya begini, kalau untuk urusan investasi waktu, fisik wanita itu punya limitasi tiap bulan misalnya. Itu tidak mudah untuk bisa menginvestasikan waktu pada sebuah disiplin atau pada sebuah tujuan tertentu dengan waktu yang panjangnya lama seperti laki-laki. Secara fisiologi, resiko yang diambil oleh wanita juga lebih tinggi daripada pria. Resiko terhadap salah memilih misalnya. Misalnya gini, kita kan sudah kenal gini, kalau laki-laki bisa nyari pacar tapi yang menentukan yang cewek, kan gitu. Misalnya ada data gini, kalau laki-laki ngelihat dari 10 cewek 6 itu menarik. Kalau perempuan ngelihat laki-laki dari 10 laki-laki 1 aja menarik udah lumayan. Loh, itu bukan urusan pemilih, itu urusan fisiologi karena resiko yang ditanggung oleh wanita itu lebih tinggi daripada resiko yang ditanggung oleh pria. Pria itu bisa istrinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, enggak ya, yang dapat ijazah aja ya yang udah segitu. Itu tapi kalau wanita
itu sekali dia mengandung itu tidak mudah kemudian mencari suami lagi karena resiko dia punya tanggung jawab untuk untuk menjaga anaknya misalnya gitu. Ini kalau Anda membaca penelitian tahun 19 sekitar 60 70-an ya. Secara psikologi wanita lebih senang ngurusi orang. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi benda. Coba Anda lihat statistiknya. Bidan banyak yang mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau teknik elektro banyak laki-laki atau perempuan? Jadi itu bukan sesuatu yang memang kita sadari mudah kemudian kita ubah. Itu ada punya fundamental mekanisme di dalam diri yang memang tidak bisa dengan mudah diubah gitu aja. Kalau Anda melihat salah satu contohnya gini. Kalau Anda merasa patriarki adalah konstruksi sosial, kita coba lihat di sebuah negara yang pressure sosialnya paling kecil, di mana kesempatan laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan. Kalau sekarang indeks paling bebas di dunia itu negara-negara di Skandinavia. Faktanya bukan kemudian pekerjaan laki-laki sama perempuan jadi rata. Faktanya justru terjadi keterpisahan yang semakin lebar. Kenapa? Karena ketika pemaksaan struktur sosial menjadi minimal, yang menjadi dominan adalah dorongan fisiologinya kemudian. Justru lebih banyak yang menjadi bidan, justru lebih banyak yang menjadi laki-laki, menjadi di STEM field. STEM itu pernah dengar istilah STEM ya? STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Itu yang banyak dimasukin oleh pria. Kadang-kadang ada gini juga komplain, kok laki-laki lebih banyak bayarannya daripada wanita. Masalahnya memang pekerjaan yang dipilih oleh wanita itu tidak scalable. Pekerjaan bidan ya pekerjaan bidan selesai. Tapi kalau STEM field nih, kamu belajar engineering atau belajar bikin startup, bayarannya awal bisa sangat kecil, tapi kalau berhasil bisa sangat besar juga. Jadi jenis industri yang dipilih juga berbeda. Nah, kalau kita mau ngelihat ini kemudian coba dilihat di alam. Lebih banyak yang patriarki apa lebih banyak yang materialisme apa ya jenenge lawannya patriarki matriarki apa matriarki lebih banyak mana? Itu ngelihatnya sederhana. Kalau laki-lakinya lebih gede berarti dia ini ya, ada binatang nih. Kalau yang laki-laki lebih gede berarti dia patriarki. Kalau yang perempuan lebih gede itu berarti matriarki. Lebih banyak mana kira-kira? Statistik memang mengatakan lebih banyak patriarki. Ada yang laki-laki sama perempuan sama gedenya. Contohnya apa? Biasanya burung-burungan itu. Dove apa bahasa Indonesia nih? Burung dara, merpati. Sehingga dia dilambangkan sebagai lambang cinta. Karena merpati tidak ada laki atau tidak ada yang dominan. Mereka pasangan seumur hidup bareng-bareng. Nah, itu alam sendiri memberi contoh yang bermacam-macam. Pertanyaan saya kemudian, kalau manusia itu lebih gede laki-laki atau perempuan? Secara fisik, laki-laki. Jadi secara natural, memang ini patriarki kita ini. Saya setuju atau tidak setuju ya dengan patriarki atau matriarki ya. Saya hanya melihat kenyataan alam yang terjadi. Kalau Anda mau menghilangkan patriarki, itu tidak mudah. Dengan konstruksi sosial tidak mudah. Ada kok yang matriarki, misalnya di Padang. Area Padang itu garis ibu lebih kuat daripada garis bapak misalnya. Tapi itu tempat-tempat tertentu. Kalau ngomong mayoritas tetap patriarki. Kalau saya mengembalikannya kepada yang argumentasi pertama itu, bahwa wanita secara fisiologi memang lebih banyak halangan. Tiap bulan, saya tadi menyebut aroma pacan itu tadi. Kalau Anda lihat sejarah, wanita baru mulai punya peran dominan di society ketika ditemukannya teknologi pembalut. Sebelum ada pembalut, sebulan sekali nggak bisa kemana-mana, seminggu 2 minggu. Harus di rumah. Betul nggak? Sebelum teknologi pembalut, Anda bisa ngelihat secara spesifik statistiknya. Bagaimana wanita bisa mulai ikut terlibat dalam society itu ketika ditemukan pembalut. Karena halangan utama dalam berkegiatan sudah bisa ditangani oleh teknologi ini. Kan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditutup oleh teknologi, seperti tendensi untuk senang ngurus orang. Itu nggak bisa ditangani oleh teknologi. Itu naluri dasarnya. Kalau laki-laki lebih senang ngurusi barang.
bukan barangnya sendiri ya, maksudnya barang itu things, sesuatu gitu, ngurusin sesuatu, dan ini ngurusin seseorang kalau wanita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghilangkan patriarki, saya tidak yakin itu adalah sesuatu yang Anda terlalu berat memikirkannya lah. Ini konsensus bersama bahwa ternyata itu cukup efektif juga. Saya takutnya gini, saya cuma takutnya gini, Anda terbawa dengan arus gender fluidity yang lagi rame ini di dunia sekarang. Karena beberapa forum terakhir yang saya datangi, banyak pertanyaan tentang gender equality ini. Kalau mau ngomong itu, ayo kita ngomong detail nih, gender equality. Kita harus ngomong data, karena kita nggak bisa ngomong cuman kira-kira aja nih. Apakah benar itu inequality datang dari konstruksi sosial atau datang dari konstruksi fisikal, itu perlu kita bahas beneran. Ini kalau di sana perang kanan sama kiri, kalau di Indonesia kan nggak ada kanan kiri, semua kanan kiri oke, sen kanan belok kiri, tergantung perintah siapa kan gitu. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa itu adalah pertanyaan yang menarik untuk dielaborasi. Saya nggak ngomong nggak perlu dielaborasi, monggo dielaborasi, tapi tetap terbuka, jangan membuat keputusan dahulu. Lebih baik riset berangkat dengan pemahaman bahwa kita tidak tahu. Kita memilih mencari tahu daripada mencari percaya. Kalau pemahaman saya seperti itu. Percaya tidak membawa kemana-mana, pengetahuan datang dari ketidaktahuan. Matur nuwun, itu pertanyaan, jawaban saya terhadap pertanyaan pertama. Terhadap pertanyaan kedua tadi, bagaimana kita bisa memilih informasi, bagaimana bisa memilih informasi yang baik dan yang buruk, gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mengkategorikan informasi sebagai baik atau buruk, karena informasi yang buruk itu juga berguna untuk kita hindari, misalnya gitu. Jadi saya mengkategorikan informasi sebagai berguna atau tidak. Kalau Anda menemukan informasi tidak berguna, disimpan dulu sampai ketemu gunanya, misalnya disingkirkan dulu. Tapi kalau sudah Anda berguna saat itu, langsung digunakan. Karena salah satu bias kognitif, bukan bias kognitif, salah satu fakta kognitif seperti ini. Kalau Anda mendapatkan informasi baru dan Anda bisa menghubungkan informasi tersebut kepada 5 informasi lama yang kamu miliki, kamu nggak perlu inget-inget, akan ingat sendiri. Tapi perlu dibangun hubungannya, minimal oleh 5. Nomor 2, kalau informasi itu Anda punya simulasi gunanya buat apa, Anda kan otomatis ingat. Misalnya gunanya buat dihindari gitu misalnya, atau gunanya nanti buat ketika saya ketemu si A saya akan ngomong ini, gunanya ketika saya nanti akan nulis skripsi akan kepake. Ketika Anda sudah menemukan guna terhadap informasi, kita secara otomatis otak akan memiliki cara untuk menyimpannya, karena Anda akan lebih ingat sesuatu yang berguna daripada sesuatu yang tidak berguna. Coba amati amati perjalanan hidupnya. Menurut saya pelajaran dari neuroscience mengatakan seperti itu. Ada beberapa trik lagi kalau Anda mau mengingat atau memproses sesuatu, karena proses berpikir itu berhubungan dengan neokorteks, yaitu di depan itu berhubungan dengan mata. Jadi ini tips goblok ya kalau mau dipakai, kalau mau digunakan ya. Kalau sebelum Anda belajar serius, coba fokuskan mata pada sebuah titik 30 detik sampai 1 menit. Itu men-trigger neokorteks untuk berpikir di sistem 2 sebutannya. Itu kalau mau baca lebih lanjut, bukunya namanya Thinking Fast, Thinking Slow oleh Daniel Kahneman. Kalau mau digali lebih lanjut, itu tentang cara berpikir di dalam otak. Ini dulu kebetulan saya dalam sekali waktu ngambil beberapa kuliah sekaligus. Bukan urusan pinter tapi urusan trik belajar itu tadi. Dulu saya trik belajarnya seperti itu. Ketika saya mau masuk serious thinking ada beberapa yang saya siapkan. Pertama adalah saya mengkondisikan otak dengan itu tadi 30 detik dan 1 menit. Dan satu lagi menyiapkan bebauan tertentu. Bebauan itu sangat membantu untuk ingatan. Mau menyan boleh, mau apa boleh. Tapi itu men-trigger memori. Jadi sebuah informasi semakin banyak masuk ke indra akan semakin cepat nangkepnya. Misalnya Anda membaca sambil menulis sambil diomongkan. Indra mulut kepake, kuping kepake, tangan kepake, itu ingatnya akan jauh lebih cepat. Itu tips-tips kecil lah, kapan-kapan nanti saya breakdown tips-tips yang lain agar malas belajar pintar cepat. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Pada dasarnya pendidikan belajar itu hak dan kewajiban tanpa memandang jenis kelamin. Itu bukan undang-undang dasar yang ngomong gitu.
Maksud saya secara etika, secara normatif, secara prinsip pada dasarnya tidak ada perbedaan. Persoalannya hanya cara, waktu, timing, dan momentum yang mungkin membedakan. Dan itu kalau kita menarik ke era sekarang, saya kira sudah jadul banget kalau kita membuat mitos-mitos yang menyesatkan tentang laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu ya bahwa dalam masalah patriarki, kita berbicara tentang patriarki, itu ada dua konsep. Yang pertama sexuality dan gender ya. Kalau sexuality itu tidak bisa diubah lagi. Perempuan ya sudah punya kodratnya seperti itu, laki-laki pun demikian. Namun gender itu adalah soal peran kiprah sosial. Itu bisa berubah-ubah, dinamis seiring zaman. Dan problemnya hari ini di era kapitalisme terkini ya, kapitalisme itu sekarang butuh tenaga kerja yang banyak sekali. Contohnya kalau nggak percaya kan teman-teman coba pergi ke pabrik rokok, rata-rata buruhnya, karyawannya itu perempuan. Artinya apa? Sekarang pertanyaannya bukanlah lagi kesempatan bekerja yang sama, karena kondisi pabrik, kondisi perusahaan di mana-mana sekarang itu sama-sama memberi peluang itu. Pertanyaannya adalah adilkah ya cara kita memperlakukan laki-laki dan perempuan seturut dengan keterbatasan-keterbatasan atau plus minusnya fisik masing-masing serta peran-peran sosial yang lain. Nah di sini kalau kita seragamkan, kita misalnya ya mau menghapus patriarki, kita akan masuk ke matriarki, kita akan tiba dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Kita akan masuk dari lubang buaya ke mulut harimau. Artinya apa? Buat saya bukan patriarkinya akar masalah sebenarnya, bukan juga matriarki, tapi akar masalahnya adalah sejauh mana laki-laki dan perempuan itu pada akhirnya mengalami ketidakadilan. Kalau patriarki pada satu kondisi misalnya ya dipandang lebih adil, ya mungkin bisa buat saya bisa dilegitimasi gitu. Tapi dalam kondisi yang lain mungkin patriarki adalah sebab atau faktor ketidakadilan. Nah oleh karena itu buat saya pertanyaannya harus lebih dilangkahkan lebih jauh gitu ya. Dan sebenarnya ini pelajaran terpenting kalau bagi kaum santri, di mana ada surat Yusuf di situ ada surat Maryam. Bener nggak? Bener Pak Tete. Ini pelajaran tafsir kan. Itu apa pesannya? Ya berarti Tuhan itu adil. Kalau Tuhan cuma ngasih surat Maryam, wah ini idola kita perempuan terus itu kan. Makanya dikasih surat Maryam untuk dibaca kaum laki-laki, surat Yusuf dibaca kaum perempuan. Biar apa? Biar ada kesinambungan gitu kan. Tapi maksud saya bukan berarti itu dibaca begitu ya. Maksud saya itu sebenarnya pesan Tuhan ya melalui Al-Quran, melalui kitab sucinya, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu punya hak dan kewajiban yang sama. Sama tidak mesti berarti harus diseragamkan. Oke, ya. Jadi saya juga tidak setuju kalau pendidikan itu menyeragamkan. Mungkin ada materi-materi keilmuan nanti yang relevan hanya bagi kaum wanita. Tapi jangan salah ya, sekarang pengetahuan yang basic justru juga harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Ini saya mengadakan survei kecil-kecilan nih Pak Saidah ya Mas Abrang. Banyak laki-laki itu tidak tahu hukum darah kotor, tidak tahu. Itu kalau kata seorang ulama, beliau mengatakan termasuk dari dosa yang paling banyak dilakukan oleh laki-laki sekarang adalah membiarkan dirinya tidak tahu, membimbing istrinya atau pasangannya tentang masalah darah. Maka fikih haid harus dipelajari oleh laki-laki. Kalau perempuan itu tinggal menunggu instruksi saja nanti dari laki-laki. Tapi bagi kaum perempuan harus juga belajar, gitu loh. Jadi mungkin bagi laki-laki sekurang-kurangnya itu menjadi fardu kifayah lah ya. Harus ada yang alim soal itu gitu kan. Itu contoh. Artinya terkadang hal-hal yang terkait dengan keperempuanan itu pun sekarang sudah ada ahlinya juga di kalangan laki-laki. Lalu tentang kelaki-lakian bagaimana? Ya kaum perempuan juga harus tahu.
Nah, saya kira ilmu tentang hal itu sangat terbuka untuk dipelajari, sepanjang hari itu tentu seperti tadi bermanfaat bagi kita. Tapi buat saya itu ilmu itu masih kategorinya rendah ya, itu ilmu keduniaan. Tapi kalau diniatkan untuk agama, disambungkan dengan ibadah dan seterusnya, pasti akan bernilai ibadah ya. Terus yang terakhir mengenai masalah informasi, ya kalau saya gimana ya, kalau saya informasi yang bermakna itu informasi yang bikin saya mikir gitu. Kalau kami pribadi begitu. Jadi kalau ingin memilih ya, memang akan lebih banyak sampah-sampah yang berserakan di pikiran kita, bahkan di HP kita atau di laptop kita ya. Cara kita untuk memilah informasi itu, kita memang harus melakukan satu kegiatan terlebih dulu. Misalnya kita membuat mini riset, kita sedang bikin tulisan esai, karya kreatif ya, maka kita pasti akan terseleksi informasi itu. Tapi kalau kita kosongan, apalagi pagi hari itu sebenarnya Nabi kan mengajarkan kita itu untuk memfilter dengan berbagai macam doa. Kalau tadi Mas Abrang kasih tips psikologis, fokus begini 30 detik sampai 1 menit, oke, ini ilmu baru buat saya. Tapi belajar fokus itu memang penting ya teman-teman ya. Salah satu cara saya tambahkan itu zikir. Sebagai contoh begini, pagi hari ada doa pagi, Allahumma bika asbahna bika amsayna, dan seterusnya, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum, dan seterusnya ya. Kita itu sebenarnya dilatih oleh Nabi waktu pagi itu bagaimana kita fokus ya. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktu dimana pikiran kita kosong. Nah, kesalahan generasi milenial sekarang itu, pagi belum ngapa-ngapain. Coba ya, bayangkan ya, Nabi itu sudah kasih panduan kan ya. Jadi Islam itu agama yang buat saya canggih banget. Kalau tidak percaya sampai renungkan setiap tahapannya. Orang bangun tidur disuruh doa, setelah doa wudhu, setelah wudhu siwak. Ini mengaktifkan banyak sel di tubuh kita. Terus setelah itu sholat 2 rakaat, baru beraktivitas. Nah, kita enggak pakai step-step itu, kita langsung misalnya ya buka HP, langsung buka informasi, langsung kacau pikiran kita, hang langsung. Kalau nggak percaya lakukan itu sampai 40 hari berturut-turut. Pasti lebih banyak stresnya. Kenapa? Karena perhatian pertama kita langsung pada informasi yang entah apa hubungannya gitu loh. Bahkan mendapatkan pesan saja dari orang yang kita kenal, entah siapa misalnya, itu juga bikin kita sumpah, bikin kita stres, potensi stresnya tinggi. Oleh karena itu, kalau saya sih mungkin ya cara hidup yang Islami itu juga penting diterapkan. Kenapa? Karena kita akan memfilter sendirinya. Saya punya tips begini, saya nggak akan buka laptop, buka medsos atau apapun itu yang datang dari luar sebelum saya siap. Biasanya saya itu juga sedikit berdebar-debar kalau saya mau buka akun saya, atau bahkan saya buka WA saya saja itu terkadang langsung diserbu ratusan pesan sudah, karena banyak grupnya gitu. Itu saya buka, saya dulu, waspada dulu kan, takutnya ada pesan teroris atau gimana gitu kan. Nah ini, jadi kita sudah punya filter psikologis ya, bahkan spiritual. Nah ini yang sangat penting ya, sehingga bagi saya kita bisa meminimalisir efek-efek yang tidak baik dari teknologi justru dengan memanage diri kita sebaik mungkin ya. Dan itu dimulai dari kebiasaan kita yang paling sederhana, dari bangun tidur pagi, siang, sore, dan seterusnya sampai kembali tidur. Ya itu saja sekadar tips sederhana, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Abrang dan Mas Kiai Fayat yang telah memberikan jawaban, dan saya pikir kita akan akhiri pertemuan yang sangat bermanfaat ini. Mohon maaf sesi selanjutnya untuk pertanyaan tidak dilanjutkan ya, sebab kita masih punya waktu yang lain. Dan setelah ini saya ingin sampaikan bahwa seperti kata Mas Abrang, dengan sangat jeli melihat catatan itu mesti hadir ya. Kalau yang perempuan lebih banyak mencatat, ini tidak kemudian bias ya. Yang lelaki juga harus belajar dari kaum perempuan. Al-ilmu bisutur, la bisudur ya. Tetapi yang perlu dicatat dengan baik, yang
saya tidak akan simpulkan. Buku yang mungkin perlu dibaca adalah Ki Hajar tadi oleh Rafayat. Yang kedua adalah Thinking Fast, Thinking Slow ya, Daniel Kahneman, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia ya. Itu perlu dibaca. Dua buku ini dibaca ya, sebagai buah dari pertemuan ini yang sangat bermanfaat. Sebab tradisi membaca sekarang sudah dirampas oleh gawai. Kan seperti disampaikan oleh Rafayat tadi, disrupsi, jadi mengubah cara kita fokus, itu salah satu kutukan dari teknologi sebenarnya. Oleh karena itu, tetapi Mas Abrang masih memberikan secara harapan, kita bisa belajar banyak dari media sosial, tapi kan ada caranya. Nah, ini adalah kelas lain dari Mas Abrang nanti ya, bersabar ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, dan mungkin ini adalah pertemuan yang luar biasa bermanfaatnya, sebab ada halayak yang tidak mendapat ilmu seperti ini sebab kita terlalu percaya kepada media sosial yang gemerlap itu. Padahal ruang-ruang seperti ini jauh lebih bermanfaat. Tidak kemudian kita mengabaikan media sosial sebab di situ banyak pengetahuan kata Mas Abang, tapi memilih itu juga adalah perlu pengetahuan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita tahu cara memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya sampaikan kepada panitia.